Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnasari, guru di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Ini adalah aksi nyata saya dari platform Merdeka Mengajar dengan topik Rapor Pendidikan sebagai Sumber Data Perencanaan. Ini adalah refleksi secara pribadi mengenai capaian dari tiap indikator layanan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Apa aja hasil refleksinya? Yuk kita simak sampai selesai ya. Nah, apa aja yang melatar belakangi rapor pendidikan? Poin yang pertama, berdasarkan fakta yang perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang. Poin kedua yang melatar belakangi, dengan adanya rapor pendidikan, sekolah tidak akan salah melakukan perencanaan karena berdasarkan data dan berbasis data, bukan hanya sebatas kebutuhan sekolah saja. Tujuan rapor pendidikan apa aja? Yang pertama sebagai dasar analisis, yang kedua sebagai perencanaan, yang ketiga mewujudkan semangat mencapai visi satuan pendidikan, yang keempat tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Nah, apa sih platform rapor pendidikan? Platform rapor pendidikan adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi rapor pendidikan dan profil pendidikan. Aplikasi ini bisa diunduh di handphone, di Play Store yang menggunakan Android, atau bisa juga diakses di browser ya. Ketik aja https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, apa saja yang ada di dalamnya, serta bagaimana satuan pendidikan memanfaatkan informasi tersebut? Yuk kita simak sampai selesai ya. Nah, ketika nanti di browser sudah kita ketik rapor pendidikan.kemdikbud.go.id, akan tampil seperti ini tampilannya. Lalu kita klik hasil satuan pendidikan Anda, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita biasanya login dengan akun Belajar ID ya. Nanti sudah tertera NPSN tempat instansi kita mengajar, kota dan provinsinya. Nah, di bagian ringkasan, menu ringkasan nanti akan tertera ringkasan kondisi satuan pendidikan tahun ini dan beberapa indikator yang harus dihadapi satuan pendidikan saat ini. Seperti itu. Ini di menu ringkasan. Nah, nanti secara umum ada tertera ringkasannya nih di kondisi tahun 2023. Nah, berikut ringkasannya. Dibandingkan tahun 2022, kualitas pembelajaran SMA 6 Tambun Selatan mengalami peningkatan paling tinggi di kualitas pembelajarannya di antara indikator lain. Nah, dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan rendahnya kompetensi pada domain bilangan. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Ini di menu ringkasan. Nanti ketika kita klik menu unduhan akan tampil seperti ini. Kita pilih tahun rapor pendidikan yang akan kita unduh, lalu kita klik unduh rapor pendidikan. Nanti akan muncul hasil unduhannya berupa file Excel ya. Nanti nama filenya tertera rapor PBD SMAN 6 Tambun Selatan, NPSN-nya, tahun rapor pendidikannya. Nah, setelah kita klik nanti akan tampil tampilan seperti ini ya dalam bentuk Excel. Nah, nanti ada beberapa sheet di bawah sini. Ini saya klik sheet yang seluruh rekomendasi PBD SMA 6 Tambun Selatan tahun 2023. Nanti kita baca sampai selesai tiap indikatornya. Nanti kita bisa lihat indikator mana yang sudah capaiannya sedang, yang mana sudah capaiannya baik, dan mana capaian yang masih rendah. Setelah kita baca sampai teliti, lalu kita
adakan refleksi. Nah, refleksi ini secara pribadi mengenai capaian dari indikator layanan di SMA 6 Tambun Selatan. Apa aja refleksinya? Berikut refleksi yang pertama. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik? Kondisi atau fakta apa saja yang Bapak Ibu temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Jawaban dari refleksi yang telah saya lakukan, indikator layanan yang memperoleh capaian yang cukup baik adalah kemampuan literasi. Dari file rapor pendidikan yang ada, kemampuan literasi mencapai 88% lebih. Nah, apa aja yang membuat kemampuan literasi ini memperoleh capaian baik? Karena di setiap hari Rabu jam ke-1, yaitu sekitar 45 menit pertama, adanya kegiatan GLS rutin diadakan di setiap hari Rabu, yaitu gerakan literasi sekolah yang dominan diisi oleh guru rumpun mata pelajaran bahasa untuk kegiatan literasi. Biasanya di pertemuan pertama siswa diarahkan membuat akun perpustakaan online, lalu menentukan buku yang akan dibaca, lalu membuat sinopsis dari buku digital tersebut, menceritakan kembali isi buku di hadapan teman-temannya, dan kegiatan lain-lainnya yang berkaitan dengan literasi. Itu diadakan pada Rabu Pekan Ganjil. Sedangkan Rabu Pekan Genap, siswa-siswa mengadakan kegiatan kepramukaan wajib yang diisi oleh guru yang sudah KMD. Lalu fakta dan kondisi apa aja yang terjadi di sekolah kami, yaitu adanya kegiatan untuk tenaga kependidikan, yaitu kegiatan meresensi buku tiap 3 bulan sekali. Buku ini buku fisik, dibeli secara pribadi, lalu dibaca dan diresensi. Hasil resensi dan bukunya disumbangkan ke perpustakaan sekolah. Refleksi yang kedua. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik? Kondisi atau fakta apa saja yang Bapak Ibu temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Hasil dari refleksi yang saya lakukan, indikator layanan yang memperoleh capaian yang belum baik adalah proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Nah, ini belum maksimal karena ditemukan kondisi belum maksimalnya peruntukan laboratorium untuk kegiatan praktikum serta didik. Laboratorium yang ada belum diperuntukkan sebagaimana mestinya. Yang kedua, adanya kondisi kurang ideal ruang komputer untuk peserta didik dalam mempraktekkan keterampilan dalam mata pelajar TIK. Jadi ruangan luasnya itu tidak sesuai dengan jumlah siswa. Refleksi yang ketiga, hal baik apa saja yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan yang telah dilihat. Berdasarkan file dari rapor hasil pendidikan, kurang lebih ada 11 indikator yang sudah mencapai level baik. Nah, kita bahas satu persatu indikator apa saja yang sudah mencapai level baik. Yang pertama, indikator A.1, kemampuan literasi dengan skor capaian sebesar 88,89%. Walau tahun ini mengalami capaian penurunan sebesar 2,2% dari tahun kemarin, tapi skor secara keseluruhan masih dalam level baik. Nah, berikut ini beberapa indikator dalam indikator kemampuan literasi. Ada 5 sub indikator. Dapat disimpulkan bahwa hasil ini sebesar 51% siswa tergolong mahir, 38% siswa cakap, 9% siswa kemampuannya mendasar, dan 2% kemampuan siswa perlu diintervensi. Indikator baik, level baik berikutnya adalah indikator A.3 karakter. Indikator tahun ini naik sebesar 2,7% dibanding tahun kemarin. Ada subindikator kreativitas, kemandirian, nalar kritis, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, dan kebinekaan global. Masih tergolong baik dengan capaian mengalami kenaikan 2,7%. Indikator level baik apalagi selanjutnya yaitu indikator D3.8, iklim kebinekaan. Iklim kebinekaan ini mengalami kenaikan sebesar 5,23% dari tahun sebelumnya. Indikator apa aja
subindikator apa saja yang ada di iklim kebinekaan, yaitu toleransi agama dan budaya, toleransi dan kesetaraan siswa, komitmen kebangsaan. Indikator selanjutnya masih dalam level baik, yaitu indikator D.4, iklim keamanan sekolah. Indikator ini mengalami penurunan sebesar 7,33% dari tahun sebelumnya. Walaupun mengalami penurunan, indikator ini masih tergolong baik dengan skor sebesar 73,44%. Ada beberapa subindikator yang berkaitan dengan iklim dan keamanan sekolah. Ada sekitar 11 subindikator yang berkaitan dengan iklim keamanan sekolah. Indikator apa aja yang masih dalam level baik? Selanjutnya D3, kepemimpinan instruksional masih dalam level baik. Tahun ini mengalami kenaikan sebesar 16% dibanding tahun sebelumnya. Ada 3 subindikator lagi, yaitu visi misi sekolah, pengelolaan kurikulum sekolah, dan dukungan untuk refleksi guru. Indikator selanjutnya yang masih dalam level baik, yaitu indikator D.2, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Indikator ini masih dalam level baik, mengalami kenaikan sebesar 19% dibanding tahun sebelumnya. Dengan indikator lainnya yang perlu ditingkatkan, belajar tentang pembelajaran, penerapan praktik inovatif, dan refleksi atas praktik mengajar. Nah, indikator prioritas apa aja yang dihadapi oleh satuan pendidikan tempat saya mengajar? Di sini tertera indikator prioritasnya tentang kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, serta kualitas pembelajaran. Berikut ini indikator dengan capaian sedang berdasarkan file di rapor pendidikan. Indikator A.2 yaitu kemampuan numerasi masih dalam capaian sedang, yaitu sebesar 66% dengan 7 subindikator. Dari 7 subindikator ini ada 2 indikator yang mengalami penurunan capaian, sedangkan 5 indikator lainnya mengalami kenaikan. Secara keseluruhan, indikator kemampuan numerasi tergolong level sedang. Selanjutnya, indikator dengan capaian yang masih kurang, yaitu ada di indikator E.2, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Ini capaiannya masih kurang dibanding tahun sebelumnya, mengalami kenaikan. Tapi secara umum indikator ini masih tergolong level kurang walaupun terjadi kenaikan dibanding tahun kemarin. Nah, refleksi yang keempat, bagaimana rapor pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami satuan kondisi pendidikan. Hasil refleksi yang saya lakukan, adanya rapor pendidikan membantu satuan pendidikan dalam berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Poin yang kedua, dengan adanya data yang real, maka satuan pendidikan dengan mudah memanfaatkan data tersebut, khususnya pada indikator yang masih lemah, untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi. Sekian hasil refleksi dari topik rapor pendidikan yang telah saya lakukan. Berikut ini saya lampirkan dokumen kegiatan sekolah. Yang pertama berkaitan dengan kreativitas, yaitu siswa membuat es putar, siswa membuat mural di tembok samping sekolah, dan siswa memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga untuk dijadikan beberapa produk. Produk yang pertama, sabun batang dari limbah minyak jelantah, sabun batang. Ada kulit jeruk dibuat jadi sabun kertas, sabun cair, serta minyak atsiri. Dan daun kulit bawang merah dijadikan pupuk cair organik. Selanjutnya, dokumentasi berkaitan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yaitu kami rutin mengadakan program pembiasaan Jumat religi dan kegiatan Smart Trend Ramadan dan kegiatan istighosah untuk mendoakan kelulusan kelas 12.
Berikut dokumentasi berkaitan dengan literasi. Kami rutin mengadakan GLS pada setiap Sabtu pagi, gerakan literasi sekolah, serta kami rutin mengadakan kegiatan lomba bahasa. Berikut kegiatannya. Dan kami rutin pembiasan membaca surat Al-Kahfi berdasarkan terjemahannya di hari Jumat. Selanjutnya, dokumentasi berkaitan dengan kemandirian. Siswa selalu mengadakan bazar di setiap acara sekolah, dan kami mengadakan koperasi di mana siswa, guru, dan karyawan sekolah bisa berjualan produk di koperasi sekolah. Dan kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan guna mendukung program sekolah, yaitu Sekolah Menuju Adiwiyata atau Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Dan siswa-siswi kami juga sudah memproduksi dan menjual telur asin di lingkungan sekolah. Berikut kegiatan sekolah selanjutnya, yaitu gotong royong, kegiatan sosial, dan tolong menolong. Kami rutin mengadakan Jumat berbagi, takziah kematian untuk keluarga yang sedang berduka, donasi untuk siswa kurang mampu yang sedang diuji dengan musibah penyakit serius, pembagian takjil pada bulan Ramadan untuk berbuka puasa, mengadakan wakaf Al-Quran pada bulan puasa, pemotongan dan penyaluran hewan kurban kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, dokumentasi berkaitan dengan prestasi siswa baik akademik dan non-akademik, yaitu prestasi siswa lolos OSN ke tingkat provinsi, peserta yang lolos FLS2N ke tahap provinsi, pemilihan duta baca, duta bahasa, dan duta lingkungan dari siswa-siswi SMA Negeri 6 Tambun Selatan, penghargaan siswa yang meraih kejuaraan tinju, serta penghargaan dan pembagian hadiah bagi siswa-siswa yang berprestasi. Selanjutnya, dokumentasi perbaikan pembelajaran oleh guru. Kami rutin mengadakan workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru, rapat kerja dan monitoring serta evaluasi untuk sekolah Masagi dan sekolah menuju Adiwiyata. Dokumentasi mengenai pembinaan, pelatihan, dan bimbingan siswa. Kami rutin mengadakan seleksi dan bimbingan untuk siswa-siswa OSN ke tingkat selanjutnya, dan kami juga rutin mengadakan kegiatan pramuka wajib, pelatihan kader Adiwiyata, pelatihan sekolah politik, dan kesehatan siswa di sekolah oleh Puskesmas. Kegiatan siswa di sekolah diantaranya ada pentas seni, kelas meeting, pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas setempat, senam bersama, studi kampus, lomba-lomba di hari libur nasional, lomba hari Kartini, lomba kemerdekaan, dan sebanyak lagi kegiatan lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai aksi nyata yang saya buat di platform Merdeka Belajar dengan topik rapor pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video saya sampai selesai. Jangan lupa simak video lainnya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.